Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Rindu. Alarm ponsel berbunyi di atas nakas, tepat di samping Alice. Wanita cantik itu pun tersentak bangun, matanya terbuka perlahan. Tangan berjemari lentik itu menggapai dan mematikannya segera. Gerakan Alice yang hendak beranjak dari ranjang langsung tertahan oleh sebuah tangan kekar. "Lepaskan, aku mau mandi dan bersiap," ujar Alice pada suaminya yang menempel terus sejak semalam. Mereka hanya tidur dalam arti yang sebenarnya. Alice masih enggan memberikan hak yang seharusnya pada suaminya. Bara juga tak memaksa, ia mencoba untuk mengerti dan juga memberikan waktu untuk wanita itu. Membuka hati terlebih dahulu, walau terkadang Bara mencuri-curi kesempatan. Alice menggeser tangan suaminya, tetapi tangan itu justru semakin melingkar erat. Tubuhnya tertarik ke belakang hingga punggung polosnya bisa merasakan hembusan nafas suaminya yang hangat. "Masih terlalu pagi, sayang," ujar Bara. Suara bassnya yang serak terdengar seksi menggelitik telinga. Bohong jika Alice tak merasakan perubahan pada jantungnya. Setiap sentuhan yang lelaki itu berikan menggetarkan tubuhnya. Darah Alice berdebar, jantungnya pun aerobik di pagi hari. "Aku juga harus menyiapkan sarapan untuk Noah terlebih dulu sebelum berangkat kerja. Tak bisakah si kurus itu memberimu libur sehari saja? Atau kamu berhenti saja dari pekerjaanmu itu?" Alice berdecak. Entah sejak kapan bayi besarnya ini memberikan gelar baru untuk bosnya itu. "Ia punya nama. Lagi pula, aku tak bisa main berhenti begitu saja. Kontrak kerjaku masih panjang. Aku juga baru bekerja di perusahaan itu. Sekarang cepat lepaskan aku. Kamu membuat dadaku sesak." 10 menit lagi, please," pinta Bara dengan suara yang begitu lembut. Alice menghela nafas. Ia enggan berdebat di waktu sepagi ini. Pandangan matanya beralih pada jam yang tergantung di dinding. Masih pukul 5:20. "Baiklah, tapi hanya 10 menit, tidak lebih." Bara tersenyum simpul. Kedua tangannya kini tergelung melingkar di pinggang Alice semakin erat. Bibir itu dengan tanpa permisi langsung mengecup punggung leher istrinya lembut. Tubuh Alice seketika meremang. "Jangan nakal," tegur Alice sembari menepuk lengan Bara pelan. Lelaki itu pun tertawa. Bukan Bara jika hanya diam tanpa tak mengusili istrinya. Menggoda Alice menjadi kesenangan tersendiri bagi pria itu saat ini. "Pagi, Mah, Pah," sapa Gavin yang baru saja turun dari tangga. Matanya melirik bocah 5 tahun yang mirip dengan Bara. Seperti yang dikatakan Gisela padanya tadi malam. Tampan juga bocah ini, ia memang mirip, tapi tidak sama persis. Kenapa Bara begitu beruntung mendapatkan putra setampan ini? Hati Gavin menggerutu. "Pagi juga sayang, kamu tumben turun dari kamar Brian, apa ada masalah lagi dengan istrimu itu?" Tanya jelita sembari mengambilkan lauk untuk cucunya itu. "Tak ada apa-apa, mungkin karena lelah aku sampai tak sadar memasuki kamar Brian," jawab Gavin asal. Ia memilih duduk di hadapan sang mama. Immanuel melipat koran yang sedang ia baca. Berita pagi ini begitu menarik perhatiannya. Tak lama Gisela juga turun bersama putra kesayangannya itu. Hari ini Brian begitu manja. Ia tak mau mandi jika tidak dimandikan oleh ibunya. Sedangkan Gisela yang sudah berdandan rapi, enggan memandikan putranya yang pasti akan membuat ia basah. Jolita menghela nafas melihat penampakan cucunya yang masih kusut dengan piyama tidur yang melekat di tubuh kecilnya itu. Kontras dengan penampilan ibunya yang mengenakan dress peach tanpa lengan sepanjang lutut dengan tali selebar 3 jari yang menjadi pita di bagian depan perut. Jorok sekali, batin Jolita. Ia tidak menyalahkan cucunya masih kecil, tetapi ibunya yang tak peduli pada cucunya itu berbeda dengan Noah yang turun dengan keadaan yang sudah bersih dan wangi. Umur mereka berdua sama, hanya saja Noah lebih mandiri. Bocah itu sudah bisa mandi dan berpakaian sendiri. "Pagi semua," sapa Gisela dengan senyum manisnya. "Pagi," jawab Jelita dan Immanuel singkat secara bersamaan.
Ada apa, Mah? Kenapa menatapku seperti itu? Apa ada yang salah padaku? Gisela menarik kursi di samping suaminya. Begitupun dengan Brian yang duduk di sebelah mamanya. Tak bisakah kamu biasakan memandikan putramu itu terlebih dahulu sebelum ia bergabung ke meja makan ini? Sudah lama, namanya juga anak-anak. Tadi pelayan sudah mau memandikannya, tetapi ia yang menolak. Jawab Gisela begitu santai. Ia tak menghiraukan tatapan tak suka mertuanya itu. Oh, iya mah, anak siapa itu? Gavin menyela perdebatan antara Gisela dan Jelita. Selamat pagi, Mah. Pah, suara Bara mengalihkan pandangan mata Jelita dan beberapa orang yang ada di meja makan itu. Kecuali Gavin dan Brian, Emmanuel mengangguk pelan sebagai jawaban. Pagi nak, cepat duduk, sahut Jelita sumeringah. Alice menatap kedua mertuanya itu dengan senyum canggung. Ia tak enak hati turun ke meja makan tanpa membantu menyiapkan makanan untuk sarapan terlebih dahulu. 10 menit yang Bara katakan padanya hanyalah bualan belaka. Karena nyatanya pria itu menahannya dan membuat ia kesal dengan tingkahnya yang nakal, menggoda dirinya hingga meninggalkan bercak merah di bagian atas tubuhnya. Bara duduk di sebelah mamanya, sementara Alice duduk di sampingnya. Wanita itu hanya menunduk tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Sontak nafas Gavin tertahan saat wanita yang ia pikirkan beberapa hari ini kini muncul di hadapannya. Ia menatap Bara dan Alice secara bergantian. Bara cukup tak nyaman dengan pandangan mata Gavin. Rahangnya mengetat. Suami mana yang rela istrinya ditatap sedemikian rupa oleh lelaki lain? Apalagi pandangan mata Gavin menyeratkan makna yang membuat hatinya tak nyaman. Sebagai seorang lelaki, ia tahu persis apa arti tatapan mata pria itu terhadap istrinya. Rindu. Kenapa? Oh iya, aku mau memperkenalkan padamu, ya istriku sekarang. Jadi tolong sedikit turunkan pandangan matamu. Aku tipe suami yang cemburuan, walau itu adikku sendiri. Ujar Bara sembari terkekeh. Istri. Jadi kalian sudah menikah. Kenapa kamu tidak memberitahu padaku? Maksudku, kabar pernikahan kalian terlalu dadakan. Tanpa adanya acara dan pemberitahuan terlebih dahulu. Gavin terkejut hingga ia tak sadar apa yang ia katakan salah. Namun dengan cepat ia meralat ucapannya cepat. Ini terlalu mengagetkan untuknya. Aku sedang ingin membuat kejutan. Apa kalian saling mengenal? Bara memicingkan mata menyelidik pada saudara lelakinya itu. Iya, kami mengenal cukup dekat. Dekat sebagai seorang. Aku bertemu dengannya di bandara saat baru saja datang ke Indonesia. Aku tak sengaja menabraknya. Potong Alice cepat. Gavin kembali menatap wanita di hadapannya itu. Pandangan mata mereka bertemu untuk beberapa saat. Bara yang tak suka langsung menggenggam tangan istrinya erat. Sontak, memutuskan pandangan mata Alice pada Gavin dan beralih menatap suaminya. Gisela menatap Gavin curiga. Pria itu masih menatap Alice dengan tatapan yang sulit untuk ia artikan. Kedua tangan lelaki itu yang terkepal di bawah meja cukup menjelaskan. Jika saat ini ada rasa sakit yang lelaki itu rasakan, melihat pemandangan yang menyesakan dada, dan semua itu untuk wanita yang ada di hadapannya saat ini. Alice yang tak nyaman lebih memilih untuk menghindar dari tatapan Gavin. Wanita itu dengan lihainya mengubah ekspresi wajahnya seakan-akan mereka berdua adalah orang asing yang tak saling mengenal. Mereka saling kenal, tetapi apa hubungan mereka berdua? Kenapa pandangan mata Mas Gavin tampak kecewa? Batin Gisela bertanya-tanya. Mas, lepaskan tanganku. Kamu mau membawaku kemana? Tanya Alice heran, namun tak dijawab oleh Gavin, yang semakin cepat melangkahkan kakinya sembari menyeret tangannya. Alice yang memakai rok sedikit kewalahan hingga tergopoh-gopoh mengikuti langkah kaki Gavin yang terus menyeretnya. Selesai makan, Alice beranjak menuju kamar untuk mengambil tas miliknya yang tertinggal di atas takas. Setelah keluar dari kamar dan mengambil apa yang ingin ia ambil, Gavin datang dan langsung menarik tangannya dengan kasar. Lepasin mas, sakit. Alice kesakitan karena Gavin mencengkeram pergelangan tangannya kuat. Wanita itu masih bersikap tenang sambil melepaskan diari.
Gavin membawa Alice menuruni tangga, samping hingga ke halaman belakang yang jauh dari ruang keluarga. Hanya ada 2 akses menuju tempat mereka, yaitu dari samping kolam berenang dan garasi. Gavin, sentak Alice keras. Ia berhasil melepaskan tangannya dari cengkraman Gavin dengan menghempas tangannya ke udara, membuat Gavin sedikit tersentak. Tangan Gavin pun terlepas dari lengannya, meninggalkan bekas memerah yang terbentuk cetakan tangan yang melingkar. Apa kamu gila, Mas? Bagaimana jika suamiku dan keluargamu melihat tindakanmu yang tak sopan ini? Geram Alice sembari memegang lengannya yang kini terasa panas dan perih. Alice melirik Gavin sinis. Lelaki seperti Gavin tak tahu bagaimana caranya memperlakukan wanita dengan baik. Ikut denganku dan jangan membantah. Gavin ingin menggenggam tangan Alice kembali agar wanita itu pergi dengannya ke suatu tempat. Ia ingin membahas masalah di antara mereka dan apa yang telah terjadi secara berdua saja dengan wanita itu. Gavin kecewa, tak setuju, dan merasa dicampakkan oleh Alice di saat ia benar-benar telah jatuh hati terlalu dalam padanya. Gavin tak suka perasaan jika wanita itu meninggalkannya dan memilih bersama lelaki lain, walau itu saudaranya sendiri. Alice menghindar agar Gavin tak dapat menggenggam tangannya kembali, membuat Gavin semakin marah dan melampiaskannya dengan menarik pinggul Alice cepat dan menekan tubuh rampingnya ke arah tembok. Amarah Gavin semakin meluap melihat penolakan serta rasa enggan wanita itu terhadapnya. Jarak di antara mereka begitu dekat, dada Alice kembali naik turun. Gavin melampiaskan amarahnya dengan mengambil kesempatan mencuri ciuman bibir Alice dengan kasar, hingga wanita itu semakin tersudut di dinding. Gavin, Alice merontah. Ia memukul dada bidang Gavin. Secara berulang kali, Gavin masih tak mau melepaskan wanita itu. Menyadari jika Alice yang mulai kewalahan dan kehabisan nafas, Gavin melepaskan tautan mereka untuk wanita itu menghirup udara sejenak. Lepaskan aku, jangan seenaknya menarik tangan istri orang lain, umpat wanita itu kasar. Ia merasa dilecehkan atas tindakan Gavin padanya. Andai ini tidak sedang berada dalam keluarga Apsara, mungkin Alice akan berteriak agar semua orang datang dan memukul lelaki itu dengan brutal. Aku tak peduli, aku hanya ingin kejelasan darimu. Kenapa teleponku akhir-akhir ini tidak kamu angkat? SMS-ku pun tidak kamu balas. Dan sekarang kamu muncul di hadapanku sebagai istri dari kakakku. Apa kamu tahu? Hatiku panas melihatmu bermesraan dengannya. Gavin marah. Untuk pertama kalinya, ia menginginkan seorang wanita hingga begitu dalam. Ada perasaan tak rela yang ia rasakan melihat Alice bersama Bara. Aku tak peduli dengan sakitnya perasaanmu itu. Itu bukan urusanku. Lagi pula, kita berdua hanya sebatas teman biasa. Kamu tak sehebat itu hingga aku harus ikut kehendakmu. Lalu siapa yang hebat? Lelaki yang menjadi suamimu itu. Tapi tunggu dulu. Bukankah kamu bilang padaku, dulu kamu itu seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya karena wanita lain, kan? Tetapi Bara belum pernah menikah. Dan bagaimana kamu memiliki anak dengannya? Atau jangan-jangan kamu yang selingkuh, bukan suamimu itu. Kamu diceraikan karena memiliki anak haram dari lelaki lain. Ujar Gavin menebak dan mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Ucapannya yang begitu tajam telah menyayat-nyayat hati Alice. Perih. Amarah Alice pun meledak seketika. Sebuah tamparan melayang begitu keras di pipi kiri lelakinya. Gavin terdiam, wajahnya terasa panas dengan 5 jari yang mengecap di pipi. Terdapat sedikit sobekan di sudut bibir akibat tergigit hingga mengeluarkan sedikit darah. Sorot mata Alice memancarkan kebencian. Cairan bening menumpuk di pelupuk mata Alice, menghadirkan rasa bersalah di hati lelaki tersebut. Ia menyesal telah mengatakan perkataan yang tak seharusnya, sehingga menghadirkan mendung di wajah cantik itu. Tutup mulutmu, Mas. Andai kamu tahu siapa lelaki brengsek yang menjadi suamiku itu, aku yakin kamu akan mengutuk dirimu seumur hidupmu. Aku tidak pernah selingkuh. Apa yang terjadi padaku dan Bara adalah sebuah kesalahan. Kesalahan karena kenaifanku yang mengejar suamiku yang enggan menyentuhku. Baginya, aku hanyalah babi putih yang tak berguna.
Kalimat yang keluar dari mulut Alice membuat Gavin tersentak diam. Ia merasa tak asing dengan kalimat tersebut. Amarah di hatinya yang tadi begitu membara, kini padam seketika. Berganti dengan rasa sedih melihat tatapan mata bulat dan raut terluka Alice. Maafkan aku tak bermaksud mengatakan itu padamu. Aku begitu terbawa emosi karena melihatmu bersama lelaki lain. Apa kamu tahu, aku mencintaimu. Aku tahu mungkin ini terlalu terburu-buru dan mustahil bagimu. Aku hanya... Alice mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Gavin. Ia menarik nafas dan menghembusnya secara perlahan untuk mengontrol sedikit deru jantung yang terus berpacu. Cukup mas, aku sedang tak ingin berdebat. Tolong jaga sikapmu, jangan mempersulit diriku di tengah-tengah keluargamu. Sepertinya istrimu itu tak menyukaiku. Gavin mengusap wajahnya kasar, terlalu sulit untuknya jika harus menganggap semua yang terjalin di antara mereka harus berakhir begini saja. Selama Gavin berbincang dan menghubungi Alice, wanita itu selalu memberikan harapan padanya, hingga ia merasa nyaman. Gavin seakan menemukan kembali gairah hidupnya yang telah lama hilang. Di lain sisi, Bara mencari keberadaan istrinya dengan bingung. Sedari tadi, menunggu di parkiran mobil karena berniat mengantarkan Alice bekerja. Layaknya suami perhatian. Setengah jam pun berlalu, tetapi belum juga istrinya muncul. Sesampainya di kamar mereka, Bara melipat keringnya saat melihat kamar mereka dalam keadaan kosong. Pikirannya mulai berkelana, mencari jawaban keberadaan istrinya saat ini. Bara ingin kembali menuruni tangga, berpikir mungkin saja istrinya sudah berada di mobil. Namun baru saja keluar pintu kamar, mata Bara tak sengaja menoleh pada lorong panjang yang terdapat tangga lain menuju ke bawah. Bara menyusuri tangga itu. Baru saja selesai menuruni tangga, mata Bara memanas melihat istrinya sedang berdiri pada Gavin dengan jarak yang begitu dekat. Apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Tanya Bara yang membuat dua manusia itu tersentak kaget. Alice menatap mata Bara. Raut wajah Bara yang begitu tegang dengan rahang yang mengetat membuat Alice menelan ludah. Terasa susah masuk ke dalam kerongkongannya. Bara menatapnya seakan ingin menelannya bulat-bulat suka. Kami sedang membahas hubung. Tidak ada apa-apa mas, tadi aku motong jalan lewat tangga ini biar lebih cepat sampai parkiran. Tak sengaja ketemu Mas Gavin di sini. Iya kan mas? Belum selesai Gavin berucap, Alice lebih dulu memotong. Dan tak ingin Gavin mengatakan hal yang memancing kemarahan Bara nantinya. Dahi Gavin terlipat melihat Alice heran. Iya, jawabnya akhirnya setelah melihat mata Alice yang menjelit padanya. Alice menarik tangan suaminya pergi begitu saja, berjalan lurus ke depan, melewati gang sempit yang tersusun deretan pot bunga mawar di lantai. Di balik tembok itu terdapat ruang kecil yang terdapat pintu trali yang langsung menghubungkan ke garasi. Pintu itu cukup tersembunyi. Bagaimana ia bisa tahu di sana ada pintu yang terjepit tembok? Apa di hari pertama di rumah ini ia sudah keliling setiap sudut rumah? Gumam Gavin seorang diri. Bersambung.